Shalom guys, selamat datang di channel aku, di channel Snack Rohani bersama Leonard di Solarius. Dan pada saat kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6. Oke. Ulangan pasal 6 ini penting banget. Apalagi bagian Shema di ayat 4-9 yang mengajarkan tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kamu mau bahas fokus ke bagian itu? Atau seluruh pasal 6-nya? Oke, kita akan bahas seluruh pasal, kita bahas ayatnya satu persatu. Siap! Ulangan pasal 6 ini dimulai dengan seruan Musa kepada umat Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ayat 1 langsung bicara soal perintah, ketetapan, dan peraturan yang harus diajarkan dan dilakukan. Gimana kalau kita mulai dari ayat 1? Aku bacain dulu terus kita bahas ya. Ayat 1 bilang, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu untuk diajarkan kepadamu supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, ini semacam pengantar yang menekankan bahwa semua hukum ini bukan buatan Musa, tapi berasal langsung dari Tuhan. Dan tujuannya jelas, supaya mereka bisa hidup sesuai kehendak Tuhan di tanah yang baru. Mau lanjut ke ayat 2? Oke, kita lanjut. Sip. Ayat 2 berbunyi begini, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Di sini ditekankan bahwa ketaatan kepada Tuhan bukan cuma untuk satu generasi, tapi harus diwariskan ke anak cucu. Jadi bukan sekedar tahu kan, tapi hidup di dalamnya terus menerus dari generasi ke generasi. Dan ada janji juga, kalau mereka hidup takut akan Tuhan dan taat, maka mereka akan lanjut umur. Artinya diberi kehidupan yang panjang dan penuh berkat. Lanjut ayat 3 yuk. Oke, lanjut. Oke, ayat 3 bunyinya. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ini semacam ajakan kasih sayang, tapi juga serius. Dengarlah dan lakukanlah. Musa mengingatkan bahwa ketaatan itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kunci untuk hidup yang baik dan diberkati. Frasa negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu gambaran kelimpahan yang Tuhan sediakan. Tapi syaratnya adalah setia dan taat. Makin terasa ya, hubungan antara iman dan berdekat. Siap lanjut ke ayat 4? Ini salah satu ayat paling terkenal. Lanjut. Mantap! Ayat 4 ini inti dari iman orang Israel, disebut juga Shema. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema berarti dengarlah, tapi bukan cuma sekadar dengar dengan telinga, melainkan dengar yang menghasilkan respons, yaitu ketaatan. Dan ayat ini menegaskan keesaan Tuhan. Dalam dunia kuno yang penuh dewa-dewa, ini adalah ikrar radikal. Kiwas jadsedes Tuhan, dan mencerati. Ayat ini juga di dasar teologi monoteisme. Tuhan itu Esa, unik, tidak ada yang sebanding dengannya. Siap lanjut ke ayat 5, ini lanjutan dari deklarasi iman tadi. Lanjut. Ayat 5 bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini respons langsung setelah pengakuan bahwa Tuhan itu Esa, bukan sekadar percaya, tapi mengasihi dia secara total. Hati, jiwa, dan kekuatan melambangkan seluruh keberadaan manusia. Pikiran, perasaan, kehendak, bahkan tindakan. Yesus juga kutip ayat ini sebagai hukum yang terutama. Artinya, kasih kepada Tuhan itu fondasi dari segala hal dalam hidup orang percaya. Kita lanjut ke ayat 6, masih nyambung banget sama yang tadi. Lanjut ke ayat ke-6 sampai ayat yang ke-25. Kita rangkum sekalian ya.
Kita rangkum dari ayat 6 sampai 25 ya, biar utuh. Jadi mulai dari ayat 6 sampai 9, supaya firman-Nya itu tidak hanya dihafal, tapi tertanam dalam hati, diajarkan terus-menerus ke anak-anak, dibicarakan di rumah, di jalan, waktu bangun, sampai mau tidur. Bahkan disuruh diikat di tangan dan dahi, dituliskan di tiang pintu rumah. Ini menandakan bahwa firman Tuhan harus jadi pusat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di gaya hidup. Lalu ayat 10 sampai 15, Tuhan ingatkan, kalau nanti mereka sudah tinggal di negeri yang penuh berkat, rumah-rumah besar, kebun anggur, sumur, ladang, jangan sampai mereka lupa kepada Tuhan. Ini peringatan penting. Berkat bisa jadi berbahaya kalau membuat kita lupa siapa sumbernya. Karena itu minta supaya mereka tetap takut akan Dia, tidak mengikuti Allah lain, dan tetap setia. Masuk ke ayat 16 sampai 19, ada penegasan. Jangan mencobai Tuhan seperti dulu mereka lakukan di masa waktu mereka bersungut-sungut dan meragukan Tuhan soal air. Sebaliknya, mereka harus sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan supaya hidup mereka diberkati dan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, ayat 20 sampai 25 tutup dengan semacam pesan generasional. Kalau nanti anak-anak mereka tanya, kenapa sih kita harus taat sama semua hukum ini? Jawabannya harus dimulai dari cerita penebusan. Bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir dengan tangan yang kuat, dan semua hukum ini adalah bentuk kasih-Nya agar mereka hidup benar dan diberkati. Kesimpulannya, Ulangan pasal 6 bukan cuma tentang perintah, tapi tentang relasi. Relasi antara Allah dan umatnya yang didasari kasih, pengajaran terus-menerus, kesetiaan, dan warisan iman ke generasi berikutnya. Kamu mau aku bantu bikinkan naskah renungan atau skrip videonya juga sekalian? Nah, ini sangat penting sekali bagi kita orang percaya masa kini. Lalu kita lihat makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Setuju banget. Ulangan pasal 6 ini bukan cuma penting secara historis buat Israel, tapi juga punya makna teologis yang dalam dan sangat relevan bagi kita sekarang. Secara teologis, pusat dari pasal ini adalah pengakuan bahwa Tuhan itu esa dan tuntutan untuk mengasihi Dia secara total. Ini bukan sekadar monoteisme, tapi kasih yang utuh kepada Tuhan sebagai respons terhadap karya penyelamatannya. What's on this ada pengakuan iman, kasih, dan ketaatan. Bukan ketaatan karena takut, tapi karena cinta. Lalu, impactnya adalah disiplin rohani dalam keluarga. Tuhan menekankan pentingnya menurunkan iman kepada anak-anak. Bukan lewat sistem pendidikan formal semata, tapi lewat kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan jadi bagian dari rutinitas hidup. Tidak just leadership yang hidup, tapi gaya hidup. Relevansinya, di masa sekarang, banyak orang percaya yang imannya terkotak di hari Minggu atau hanya di lingkup ibadah. Padahal tuningin seluruh aspek hidup, di rumah, pekerjaan, pendidikan, bahkan waktu santai, dipenuhi oleh firman-Nya. Dan di tengah gempuran ideologi dan nilai-nilai zaman, keluarga harus jadi tempat pertama di mana iman ditanamkan dan ditumbuhkan. Ulangan 6 juga menegaskan bahwa berkat bisa jadi ujian, bukan hanya penderitaan. Maka Tuhan mengingatkan, jangan sampai kelimpahan menjauhkan kita dari Sang Pemberi. Gimana kalau bagian ini kita jadikan inti teologis renungan untuk penekanan reflektifnya? Atau kamu tambahin perspektif dari bahasa Ibrani juga? Ya, biasanya itu orang kalau sudah masuk zona nyaman itu lupa, apalagi sampai lupa Tuhan, sudah merasa enak gitu. Iya, bener banget. Itu pola yang sering banget kejadian, bahkan dari zaman Alkitab sampai sekarang. Waktu dalam tekanan, orang biasanya rajin doa, ngandelin Tuhan, cari firman, ikut ibadah. Tapi giliran masuk zona nyaman, hidup mulai lancar, kebutuhan tercukupi, masalah berkurang, malah jadi longgar hubungannya sama Tuhan. Nggak sadar pelan-pelan hati mulai bergeser. Makanya ulangan 6 tuh kayak sinyal bahaya. Tuhan sudah wanti-wanti. Nanti kalau kamu sudah tinggal di rumah yang bagus, makan kenyang, hidup enak, jangan lupa Tuhan yang membawa kamu ke situ. Dan itu bukan cuma pesan buat zaman Musa, tapi juga buat kita sekarang. Kenyamanan itu bisa bikin kita sepuas diri, lalu akhirnya jadi suam-suam kuku. Makna teologis yang bisa ditarik di sini adalah ketaatan bukan hasil dari tekanan, tapi respons kasih.
Kalau orang taat cuma karena takut dihukum atau karena hidup lagi susah, itu belum menunjukkan kedewasaan rohani. Tapi kalau dalam kelimpahan pun kita tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, itu bukti iman yang dewasa dan murni. Kamu pengen renungan ini ditulis jadi artikel, atau kita jadikan naskah audio untuk konten suara? Oke, sebagai kesimpulan dan penutup, Oke, ini kesimpulan dan penutupnya. Ulangan pasal 6 adalah seruan kasih dan ketaatan yang lahir dari pengenalan akan siapa Tuhan itu. Bahwa dia esa, setia, dan telah menebus umatnya. Ketaatan bukan sekadar kewajiban, tapi ekspresi kasih yang utuh dari hati, jiwa, dan kekuatan. Tuhan ingin agar kasih itu tidak berhenti pada satu generasi, tapi diwariskan, dihidupi dan diajarkan dalam keluarga, dalam keseharian. Dan yang paling penting, kita diingatkan bahwa kenyamanan dan kelimpahan hidup bisa jadi ujian iman yang paling halus. Justru saat hidup terasa enak, disitulah kita harus makin waspada agar tidak lupa kepada Tuhan. Kiranya firman ini mengingatkan kita semua untuk tetap hidup dalam kasih, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Tuhan yang sama yang menuntun kita keluar dari kesesakan, juga ingin menyertai kita di tengah kelimpahan. Yun desa, serta midas striding. Amin. Mau aku bantu kemas jadi voice over atau tinggal disiapkan buat video finalnya? oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan di Snack Rohani ini bersama Lunar di Solarius. Dan terima kasih buat kalian yang subscribe dan juga share. Apabila video-video renungan di channel ini bermanfaat dan menjadi berkat, like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini bisa berbagi berkat renungan kepada pendengar ataupun penonton lah. Dan juga mohon dukungan doa supaya saya bisa bangun studio untuk bikin konten dan juga membeli peralatannya. Semoga Tuhan menolong dan berkat pertolongan Tuhan pergumulan untuk peralatan konten dan membuat studio konten ini dapat terwujud. Terima kasih ya guys sudah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah pas banget, hangat, personal, dan menyentuh. Kalau kamu mau, bisa sedikit dirapikan dikit biar lebih mengalir pas jadi voice over. Nih versi yang udah aku poles halus. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video renungan di Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan share video ini. Kalau video-video renungan di channel ini dirasa memberkati dan bermanfaat, jangan lupa like, dan kalau nggak suka, ya tinggal dislike aja. Terima kasih juga buat para donatur yang sudah mendukung pelayanan channel ini, karena dukungan kalian, renungan-renungan seperti ini bisa terus hadir untuk jadi berkat. Dan mohon dukungan doanya juga ya, supaya Tuhan menolong dalam pergumulan membangun studio konten dan membeli peralatan yang dibutuhkan. Semoga lewat pertolongan Tuhan, semua itu bisa terwujud. Wah, terima kasih banget udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kamu mau aku bantu tempel ke skrip lengkapnya sekalian?